Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official Mbak semuanya. Gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Dan bagi bapak semuanya yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah sampean diterima oleh Allah SWT, amin ya robbal alamin. Bapak semuanya, kita bakal membahas kasus yang sedang heboh nih gini Hongkong, beserta kasus salah satu temennya kita yang bekerja di negara Hongkong juga Mbak. Jadi ada kasus lokal, ada kasus tentang PRT asal Indo. Gimana tentang kasusnya? Silahkan disimak hanya di channel ini. Kawan-kawan, kita ke kasus yang pertama tentang warga lokal. Jadi tanggal 16 Maret 2025 jam 5 sore ini ada kejadian di daerah Fotan, tepatnya di sini kan kawan. Nah, sore itu ada seorang laki-laki umurnya 52 tahun, dia sedang jalan-jalan di trotoar. Tiba-tiba dari belakang dia ditikem sama dua remaja usianya sekitaran 20 tahunan kan kawan. Setelah adanya kejadian penikaman itu, warga lokal lainnya yang juga berada di daerah tersebut iki langsung menghubungi pihak polisi dan juga tim medis kan kawan. Setelah polisi tim medis tiba di kejadian tersebut, kemudian membawa laki-laki yang tertikam tadi ke rumah sakit di daerah Satin. Jadi kejadian tadi jam 5 ya, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Jam 6 lebih 10 laki-laki 52 tahun ini dinyatakan meninggal dunia kan kawan, karena kehabisan darah akibat ditikam tadi. Setelah adanya kejadian tersebut, iki polisi memeriksa CCTV di situ, iki melihat pergerakan dua remaja ini, kemudian di situ remaja kabur menggunakan taksi kan kawan ke arah Mongkok sana. Akhirnya polisi menelusuri dari situ sejak sore, kemudian semalam sampai pagi ini hari, polisi iki menggerebek sebuah gedung, yaitu gedungnya ini di daerah Mongkok. Ini gedung yang biasanya tempatkan kawan nongkrong, tempat kawan makan-makan. Nah, gedung inilah kan kawan. Nah, dinyatakan bahwa dua remaja itu melarikan ke gedung ini. Jadi setelah adanya informasi ini, kemudian polisi ini langsung melakukan penyergapan. Tapi sekali lagi, walaupun polisi sudah membawa alat tameng huru-hara, anti huru-hara, dan juga beberapa jenis alat lainnya sebagai bentuk untuk antisipasi kalau dua remaja ini melakukan perlawanan, tapi setelah semalam sampai tadi pagi ini ditunggu dua pelaku ini juga tidak menampakkan diri kan kawan. Artinya polisi belum membengkok dua pelaku ini. Apakah nanti ke depannya polisi bisa menangkap keduanya kan kawan? Silakan tunggu informasi dari pihak kepolisian. Kawan, kita beralih ke kasus yang kedua. Ini mengenai kasus salah satu temannya kita yang bekerja di negara Hongkong. Jadi silakan kawan-kawan beri saran jika kawan-kawan memiliki sedikit saran pengetahuan di dalam kasus seperti ini. Jadi ceritanya Mbak kerja di majikan terakhir dia iki lebih dari 2 tahun atau 1 kontrak lebih. Kemudian di dalam perjalanan hidup dia iki kan mungkin yang rasa kesepian ya Mbak. Akhirnya dia mencoba nih kenalan dengan seorang laki-laki lewat sosmed kan kawan. Jadi ketika kenalan lewat sosmed mungkin belum begitu mengetahui seluk-beluk si laki-laki ini, keluarga laki-laki ini bagaimana, ini seperti itu ya. Oke, setelah berkenalan si laki-laki dan Mbak iki serius untuk menikah kan kawan. Secara otomatis Mbak iki melakukan cuti ke kampung halaman kan kawan untuk melangsungkan pernikahan tadi. Setelah ditunggu hari hane, Mbak Eki cuti dan menikah dengan laki-laki tersebut. Tetapi Mbak E tidak memutuskan kontrak kerja di negara Hongkong.
Intinya Mbak Iki hanya cuti sementara melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang ia kenal di sosmed. Nah, setelah melakukan pernikahan, kemudian Mbak Eki selesai cuti, dia kembali dong bekerja ke negara Hong Kong. Kemudian dia meninggalkan suami dia, Iki hidup bersama ibunya. Mungkin pertama selain dia mencari suami, Mbak E mungkin berpikir ya, ketika dia menikah, kemudian suaminya Iki tinggal sama ibunya, biar ibunya kui ada yang menemani, ada yang menjaga kan kawan. Mungkin pertamanya Mbak E pikirannya ke situ ya. Tetapi lambat laun ternyata ya, si suaminya Iki menyukai ibunya sendiri kan kawan, sehingga mereka Iki mungkin sering dalam satu rumah, mungkin sering bareng, sering ngobrol, karena ibunya Iki janda udah lama. Hasil cinlok, cinta lokasi lah antara menantu dan mertua tadi. Nah, ketika terjadinya cinta lokasi, secara otomatis Iki sampai dibawa ke jauh kan kawan, artinya sampai hubungan intim segala. Nah, ketika mereka tuh sering sekali melakukan hubungan intim, yang awalnya Mbak Eki tidak mengetahui, ujung-ujungnya Mbak Eki tahu kelakuan ibunya sama suaminya di rumah, di kampung halamannya. Secara otomatis dia minta cerai kan kawan. Nah, di dalam kasus Iki mungkin bagi mbak-mbak yang belum pernah membaca di mana ada menantu dan mertua Iki sampai berhubungan intim, kemudian mereka benar-benar sampai menyerahkan istrinya demi si mertuanya, Iki juga ada dan sudah kejadian kasus 2 kali di tanah air kan kawan. Padahal Iki istrinya cantik banget, tapi yang laki-laki itu tetap tergiur sama mertuanya daripada sama istrinya yang bekerja itu hari. Jadi istrinya itu punya pekerjaan di kantor, secara otomatis yang suami ini di rumah, sering banget di rumah. Alhasil disitulah tumbuh cinta antara suami dan juga ibunya atau mertuanya ini. Nah, disitulah akhirnya ketahuan kan kawan, karena kepergok oleh tetangganya sendiri. Jadi mereka kui sering melakukan hubungan seperti itu ketika anaknya, istrinya kui tidak berada di rumah. Secara otomatis yang mengetahui kasus hubungan intim ini adalah tetangganya kan kawan. Jadi kasihan sih Mbak E udah mencari suami, berharap suaminya Iki bisa menemani ibunya nanti, malah gak hanya menemani di dalam kehidupan tapi juga menemani di dalam ranjang. Tapi sekali lagi jadi ibunya kok mentolomen sama suami anaknya kok diembat juga. Sekali lagi mbak-mbak semuanya tak sarankan ketika kan kawan kui mengenal laki-laki, ketika sampean kui masih bekerja di luar negeri, tunda dulu kan kawan. Ketika sampean kui masih punya keinginan untuk bekerja ke negara orang, kecuali kalau sampean memutuskan untuk selamanya pulang ke kampung halaman, membina rumah tangga, oke, sampean bisa menikah dengan laki-laki walaupun Anda belum mengenal 100%. Tapi ketika Anda masih berharap kerja lagi ke negara Hong Kong, jangan sampai Anda meninggalkan laki-laki itu di rumah Anda, karena tidak hanya kasus-kasus perselingkuhan seperti ini, tapi juga ada kasus di mana laki-laki kui juga menghambur-hamburkan uang istri yang bekerja di perantauan atau menjadi TKW. Jadi ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Banyak suami yang dimana kui mencari istri sing kerja ning luar negeri menjadi TKW, kemudian menghamburkan uang-uang untuk
foya-foya dia, bahkan minta uang, minta kiriman terus yang konon katanya buat bisnis A, buat bisnis B, ternyata untuk menghidupi perempuan lain. Apalagi sampean kenalin yang sosmed Mbak bagus itu mau diajak rumah tangga, tapi yang nggak bagus ketika sampean memutuskan kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Akhirnya kejadian seperti ini. Mungkin di dalam kasus ini menurut sampean perlu nggak sih maknya iki dikirimin duit, atau mungkin mantan suaminya ki dikirimin duit, perlu nggak menurut sampean mbak-mbak semuanya? Oleh aku nih yo, di dalam kasus ini aku nggak bakal kirim uang lagi ke mereka, ya biar itu menjadi urusan mantan suamimu beserta ibumu itu. Jadi untuk Mbak mungkin untuk fokus nabung buat diri sendiri, kemudian membuat rumah untuk Anda sendiri. Mungkin di rumah ada orang kepercayaan sampean yang bisa membangunkan rumah, silakan. Tapi kalau nggak ada, sampean bisa menyimpan uang sampean, kemudian bisa dibelikan tempat untuk masa depan sampean. Jadi di kasus Mbak dipastikan di dalam satu rumah kui tidak ada orang sama sekali. Mungkin Mbak kui saudara-saudaranya sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, bapaknya pun sudah meninggal. Artinya kesempatan itu datang ketika tidak ada orang lain di rumah tersebut. Sama kasus yang dulu di Indonesia dulu juga seperti itu. Jadi kasus dulu bapak cerai sama ibunya, di situ hanya ada ibunya sama Mbak kemudian Mbak kui kerja. Nah disitulah kesempatan itu ada, karena ibunya sendiri ki umur 57-an tahun Mbak, sedangkan Mbak kui umurnya 27-28 tahun. Ya kui akhirnya menurut laki-laki mertuanya kui masih kinyis-kinyis, masih ayu, jadi masih pantas di bawa kemana-mana, mungkin masih pantas buat diajak hubungan intim. Akhirnya terjadilah kasus perselingkuhan antara menantu dan mertua. Amit-amit jabang baik, semoga mbak-mbak semuanya tidak mengalami kasus seperti ini. Cukup Mbak tadi yang mengalami, semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.